Dokter Ice. Iya, iya, halo. Ya, halo dok. Melihat angka tadi ya dok, mungkin ini tadi saya ulangi ada sekitar 28.000 tadi angka kasus COVID, kemudian ada yang isolasinya lumayan 3.377 orangan. Nah, dokter Ice bisa melihat nggak seperti apa dengan angka ini? Mungkin dokter Ice sudah melihat ya analisisnya seperti apa dan situasinya dengan adanya PPKM yang terus diperpanjang hingga tanggal 23 Agustus ini, apakah sudah membaik atau masih mengkhawatirkan dok? Silakan. Oke, jadi tadi Dokter Santi juga sudah katakan bahwasannya ada sekitar untuk Kota Palembang ya yang Ya, isolasi mandiri Palembang. di rumah itu di atas 80% dari semua kasus. Begitu isolasi mandiri di rumah dan data Sumsel juga tanggal 17 Agustus itu ada sekitar 79% yang isolasi mandiri di rumah begitu ya. 5.840 yang isolasi mandiri di rumah, kemudian yang isolasi di sarana kesehatan di Sumsel ada 125 orang. Kalau bicara Kota Palembang yang sama seperti Dokter Santi tadi katakan bahwasannya memang mayoritas kasus kita isolasi mandiri di rumah begitu. Nah, untuk ada tidak perbaikan atau impact dari PPKM begitu ya, terutama dari mulai kita diperkenalkan dengan level 4 kemudian diperpanjang lagi untuk mengevaluasinya dan menyimpulkan bahwa ini sudah efektif begitu tentu terlalu dini karena sebuah kebijakan tentu dibuat juga hasilnya juga tidak serta-merta bisa kita evaluasi dan kita simpulkan, tetapi bisa dilihat memang dari pemetaan resiko yang dilakukan Satgas Nasional dan dipetakan pertanggal 15 Agustus zonasi warna untuk Kota Palembang turun ke resiko sedang. Atau sekarang sudah zona oranye. Oranye. Ya, itu yang paling tidak secara objektif bisa kita syukuri begitu ya. Artinya kita selalu zona merah, kemudian masuk di 15 Agustus dipetakan dari 14 indikator yang ada kita masuk zona resiko sedang. Kemudian bagaimana dengan situasi yang dipetakan juga oleh atau yang di-assessment oleh Kementerian Kesehatan untuk Kota Palembang sendiri, ada perbaikan begitu. Perbaikannya di mana saja? Yang pertama adalah untuk kasus konfirmasi per 100.000 penduduk trennya ada penurunan sampai tanggal 16 Agustus begitu. 16 Agustus. Kemudian rawat inap juga demikian. Tadi Dokter Santi katakan sekarang memang bor kita di 51,62% untuk rata-rata per minggu. Nah, ini yang sangat kita syukuri karena jujur saja Juli Dokter Santi dan tim Dinas Kesehatan Provinsi dan Kota Palembang pasti ketar-ketir dengan bor kita yang di atas 80% terutama Kota Palembang begitu. Nah, ini juga sudah menunjukkan adanya penurunan. Kemudian yang saya sangat apresiasi lagi adalah terkait tracing. Saya ingat betul ada peningkatan, bahkan pernah waktu itu range-nya di antara 1 sampai 2 begitu ya. Sekarang rasio kontak erat kasus konfirmasi untuk Kota Palembang sampai 16 Agustus per minggunya rata-rata sudah 4,39. Nah, di situ juga tuh. Angkanya apa artinya, Dok? Mungkin bisa satu kasus konfirmasi di tracing gitu ya, kontak eratnya 4 sampai 5 orang. Oke. Nah, artinya saya selalu sebut bahwasannya Sumsel itu 1 sampai 2, Palembang juga waktu itu 1 sampai 2, tapi ini kelihatan benar. Di minggu-minggu Agustus ini grafiknya kelihatan meningkat gitu ya. Kemudian testing juga demikian, untuk positivity rate per minggu kita di 24,70% untuk Kota Palembang, di mana kalau kita bicara Sumsel positivity rate-nya ada di 47,08% gitu. Jadi untuk Kota Palembang sendiri apakah ada dampak PPKM, saya lihat begitu meskipun tidak bisa kita simpulkan begitu ya, upaya apapun yang sudah dilakukan oleh pemerintah terutama leading sektornya kesehatan ya, apa-apa kesehatan semua yang melakukan ada perbaikan dari parameter epidemiologi tersebut gitu, Mbak. Oke. Ya, alhamdulillah ya, situasi sudah. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.